Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Tadi pagi kalian sudah berdoa kan? Nah, sekarang kita akan masuk di dalam bab 3, yaitu tentang fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fungsi, maka kalian harus paham dulu itu yang namanya relasi. Nah, oleh karenanya hari ini kita mau belajar relasi dan fungsi. Tentunya hari ini akan ada tujuan pembelajaran bagi kalian semua, yaitu perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai penyajian relasi yang merupakan suatu fungsi. Lalu kalian juga akan dapat membedakan suatu relasi itu apakah dia fungsi atau bukan. Nah, mari kita belajar. Relasi. Perhatikan kasus berikut. Sekumpulan anak, yakni Ali, Lia, Rasmi, dan Fiska, berkunjung ke koperasi sekolah. Nah, mereka ingin membeli peralatan sekolah. Nah, apa saja yang dibeli oleh Ali, Lia, Rasmi, dan Fiska itu nanti akan ditunjukkan relasinya melalui diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan terurut. Nah, yang pertama, diagram panah. Perhatikan himpunan siswa. Ali, Lia, Rasmi, Fiska. Lalu himpunan peralatan sekolah, pulpoin, pensil, buku, stabilo, dan penghapus. Nah, relasinya dinamakan relasi ingin membeli. Ali tadi dikatakan ingin membeli 2 buah peralatan yaitu pulpoin dan pensil. Lalu Lia membeli buku dan stabilo, sedangkan Rasmi membeli ballpoint, buku, dan penghapus. Sedang Fiska membeli pensil dan stabilo. Relasinya bisa digambarkan dalam diagram panah seperti ini ya. Lalu relasi tersebut juga dapat disajikan dengan menggunakan diagram kartesius. Nah, perhatikan di sini ya. Bagian sumbu Y itu berisi tentang peralatan sekolah. Lalu dan sumbu X-nya itu berisi tentang nama-nama anak yang ingin membeli. Nah, hubungannya adalah sebagai berikut ya, relasinya sebagai berikut. Nah, lalu yang ketiga dapat juga disajikan di dalam atau menggunakan himpunan terurut sebagai berikut. Nah, ya, Ali tadi ingin membeli pulpoin dan pensil, maka dituliskan dalam bentuk himpunan terurutnya Ali, pulpoin, Ali, pensil. Lalu Lia tadi ingin membeli buku dan stabilo, maka ditulisnya Lia, stabilo, Lia, buku, ya, dan seterusnya. Nah, itulah relasi. Kalian boleh fokus pada hubungan dari ke. Ya, siswa ingin membeli peralatan sekolah itu sama saja dengan hubungan dari ke, ya, dari siswa ke peralatan sekolah. Nah, himpunan yang dari itu atau nanti kalau kita belajar fungsi dinamakan daerah asal, itu coba perhatikan ya, himpunan siswa itu bisa memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, jadi Ali bisa beli pulpoin, bisa pensil. Nah, Lia bisa beli buku, bisa beli stabilo. Ya, jadi pasangan dari himpunan siswa ke peralatan sekolah itu bebas sekali. Bagian kiri bisa punya pasangan 2 di kanan, lalu bagian kanan peralatan sekolah juga bisa punya pasangan lebih dari 1. Kayak ballpoint. Ya, ballpoint itu pasangannya adalah Ali, kemudian Rasmi. Ya, jadi yang beli pulpoin itu ada Ali, ada Rasmi. Yang beli pensil itu ada Ali, ada Fiska. Ya. Nah, jadi baik kiri maupun kanan boleh punya pasangan lebih dari 1. Itu relasi, gitu ya. Nah, sekarang fungsi. Nah, kalau fungsi kalian perhatikan diagram panah data umur siswa berikut ya. Himpunan A itu adalah himpunan siswa, ada 6 siswa. Lalu himpunan B itu himpunan tentang umur. Nah, di sini hanya 15, 16, 17, 18. Mungkin ini umur anak SMA ya. Nah, lalu ternyata setelah didata itu umurnya Arman adalah 16,
Badu 15, Caca 16, Dika 17, Lisa 15, Rani 16. Nah, tentang relasi umur ini sangat efektif untuk menjelaskan tentang fungsi. Maksudnya adalah bahwa umur itu setiap orang itu pasti punya, ya. Tapi setiap orang itu pasti hanya punya satu umur. Nggak mungkin satu orang punya dua umur. Nah, maka perhatikan, Arman juga umurnya cuma 16, Badu umurnya juga cuma 15, ya. Caca umurnya cuma 16, Dika cuma 17. Jadi nggak mungkin si Arman punya umur 16 dan 17. Beda ya dengan relasi tadi ya. Relasi tadi Ali bisa membeli 2 peralatan. Jadi dari himpunan yang nama siswa itu bisa memiliki 2 pasangan di himpunan yang peralatan sekolah. Sedangkan di sini siswa hanya punya 1 pasangan di himpunan umur, ya kan? Tapi coba perhatikan, umur bisa punya pasangan lebih dari 1. Contoh, 15 tahun itu ternyata punya pasangan Badu dan Lisa. Jadi si 15 ini bisa umurnya Badu, bisa juga umurnya Lisa. Nah, perhatikan ya, kalau tadi relasi, baik dari kiri maupun kanan, boleh masing-masing punya pasangan lebih dari 1. Kalau di fungsi, yang dari, gitu ya, yang dari atau yang siswa, di sini dalam hal ini darinya itu si siswa, itu hanya punya 1 pasangan di umur atau ke yang dituju. Anak panahnya menuju ke umur ya. Berarti dari siswa ke umur, dari A ke B. Nah, itu si darinya ya, si himpunan A hanya punya 1 pasangan di B. Sedangkan B atau ke-nya yang dituju itu boleh punya lebih dari 1. Itu bedanya relasi dan fungsi. Nah, lalu kalian untuk tahu bedanya lagi yang berikutnya, simak kesimpulan berikut ini. Pada relasi tersebut, yang pertama, setiap siswa memiliki umur. Tadi sudah saya jelaskan. Nomor 2, setiap siswa memiliki tepat 1 umur. Dan tidak ada siswa yang mempunyai 2 umur. Tadi sudah dijelaskan ya. 3, umur yang ada di kotak merah, beberapa dimiliki lebih dari 1 siswa. Jadi yang dari himpunan merah atau B itu boleh punya pasangan lebih dari 1. Lalu yang keempat, ada 1 umur di kotak merah yang tidak dimiliki oleh 1 pun dari siswa. Jadi 18 itu tidak dimiliki 1 pun oleh siswa yang ada di kotak biru. Nah, tapi apakah mungkin seorang siswa tidak punya umur? Tidak mungkin kan, setiap siswa, bahkan setiap manusia pasti punya umur. Maka kalau sampai di himpunan yang biru itu ada yang tidak punya umur, maka itu bukan fungsi, ya, karena tidak mungkin siswa tidak punya umur, ya. Jadi relasinya fungsi sangat-sangat bisa diilustrasikan dengan umur, ya, dengan relasi umur siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat 1 anggota B. Jadi si A atau himpunan A itu harus punya pasangan, harus, ya, tidak boleh tidak punya pasangan, harus punya pasangan, tapi harus tepat 1 anggota di B. Nah, itu baru namanya fungsi. Ya, berarti darinya atau daerah asalnya itu anggotanya harus punya pasangan, ya, tapi harus tepat 1. Nah, kalau yang dituju, ya, dalam hal ini di kotak merah atau yang kanan yang dituju, ya, itu bebas. Tidak punya pasangan boleh, punya lebih dari 1 juga boleh. Gitu. Ya, itu relasi semacam itu dinamakan relasi khusus, yaitu fungsi. Nah,
Kalau fungsi itu pasti punya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Misalkan F itu sebuah fungsi himpunan A ke himpunan B, maka dituliskannya sebagai berikut. F.2A menuju B. Maka perhatikan, himpunan A, kemudian ini himpunan B, himpunan A tadi kotak hitam, himpunan B kotak merah. Lalu relasinya berupa fungsi F. Nah, perhatikan, ini dari data-data yang menjelaskan fungsi tadi. Perhatikan di sini, himpunan A adalah daerah asal atau domain. Nah, biasanya disingkat DF. Kenapa F? Karena dalam hal ini perhatikan relasinya adalah F, ya. F fungsinya fungsi F. DF itu berarti isinya Arman, Badu, Caca, Dika, Lisa, Rani, yaitu daerah asal. Lalu himpunan B itu adalah daerah kawan atau kodomain, disingkat KF. Isinya apa saja? 15, 16, 17, 18 itu daerah kawan. Sedang yang terakhir, daerah hasil atau range itu disingkat RF. Nah, isinya apa saja? Daerah hasil atau range atau RF itu hanya yang berwarna hijau, yaitu yang memiliki pasangan di A, yaitu 15, 16, 17. Jadi yang tidak punya pasangan itu tidak termasuk range atau daerah hasil. Jadi daerah hasil itu hanya yang memiliki pasangan di daerah asal, ya, yaitu 15, 16, 17 yang berdasar warna hijau. Nah, itu penjelasan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, relasi berikut mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi. Nah, jawabannya nanti kita akan menggunakan diagram panah ya untuk memudahkan analisa. Tapi sebelumnya harus ingat dulu, fungsi itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, kita cek ya. Nah, yang pertama itu relasinya sebagai berikut. Nah, kalian lihat di sini ya, A itu memiliki dua pasangan di B, yaitu 1 dan 2. B pasangannya 3, C pasangannya 4, D pasangannya 1. Nah, masing-masing hanya memiliki satu pasangan di B, tapi si A ya memiliki pasangan lebih dari 1. Nah, sehingga kesimpulannya bahwa relasi di atas itu bukan fungsi, ya, karena ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan di B, yakni A kecil memiliki pasangan 1 dan 2. Nah, lalu contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan di sini, kedua himpunan ini relasinya apakah fungsi atau bukan? Perhatikan. Si A memiliki pasangan 1 yaitu 5. Si B memiliki satu pasangan yaitu 6. Si C memiliki satu pasangan yaitu 5. Si D memiliki satu pasangan yaitu 7. Nah, karena masing-masing anggota himpunan A hanya memiliki satu pasangan di B, maka relasi ini dikatakan sebagai fungsi. Ya, kalau yang di B bebas, dia mau punya lebih dari satu, si 5 ini punya pasangan A dan C, boleh. Tapi kalau yang dari atau asal, yaitu A dalam hal ini, itu harus memiliki tepat satu anggota himpunan di B. Nah, karena punya semua tepat satu, maka dia dikatakan sebagai fungsi. Nah, contoh soal yang kedua. Relasi pada diagram panah berikut mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Mari kita lihat. Ingat, fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, sekarang perhatikan. Sani punya pasangan 1 yaitu 40, Tina punya satu pasangan yaitu 41, Vina punya satu pasangan yaitu 42.
Nah, dikatakan relasi ini adalah fungsi karena semua anggota himpunan di A punya pasangan dan tepat satu di B, ya. Nah, yang berikutnya. Nah, ini dikatakan bukan fungsi karena ada dua alasan. Yang pertama, ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasangan di B, yakni Tina. Perhatikan Tina. Tina memiliki pasangan itu lebih dari satu, yaitu 40 dan 41. Dia punya dua pasangan. Ya, maka dia bukan fungsi. Satu lagi yaitu ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di B, yakni Vina. Perhatikan. Ya, jadi kan supaya dikatakan fungsi itu anggota himpunan A atau daerah asal harus punya pasangan dan tepat satu. Nah, kalau si Vina itu menyebabkan ada anggota di himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di B. Ya, maka itu juga menyebabkan bahwa relasi itu adalah bukan fungsi. Contoh soal yang ketiga, di sini kalian akan menentukan daerah asal atau domain dari setiap fungsi. Saya berikan 4 fungsi di mana masing-masing itu fungsi yang berbeda. Yang A itu fungsi polinomial, yang B fungsi rasional, C irasional, dan D itu logaritma. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki sifat dan aturannya masing-masing. Nah, dan itu sudah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya atau di kelas tingkat sebelumnya. Untuk menentukan domain atau daerah asal, kali ini kita akan menggunakan cara tanpa grafik. Yang pertama, kita akan membahas yang A. A itu merupakan domain fungsi polinomial. Nah, bentuk polinomial baku adalah sebagai berikut. Kemudian contohnya adalah X pangkat 3 min 2X kuadrat ditambah X min 1. Nah, untuk menentukan ini, perhatikan sifatnya. Domain dari fungsi polinomial itu adalah untuk setiap X anggota bilangan real. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa berapapun nilai X, di mana dia anggota bilangan real, maka fungsi fx akan selalu terdefinisi. Jadi berapapun nilai X yang kita substitusikan atau dimasukkan ke dalam fx menggantikan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 ditambah X min 1, setiap X-nya diganti berapapun itu bilangan anggota bilangan real, maka nilai fx-nya akan selalu ada. Nah, seperti itu, maka domainnya dituliskan df sama dengan X, di mana X anggota bilangan real. Jadi semua X anggota bilangan real itu memenuhi atau dapat menjadi domain atau daerah asal. Nah, untuk yang 3B itu adalah fungsi rasional. Maka menentukan domain fungsi rasionalnya juga sedikit berbeda dengan fungsi polinomial ini. Nah, perhatikan. Domain fungsi rasional di sini bentuknya baku adalah Px per Qx. Dengan Px dan Qx merupakan polinomial dan sifat untuk fungsi pecahan atau fungsi rasional itu bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau di penyebutnya itu sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak akan terdefinisi. Nah, contoh yang tadi nomor 3B, X kuadrat min 2 dibagi X kuadrat min 1. Nah, syarat agar fungsi rasional terdefinisi, tadi saya katakan adalah penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Bagaimana supaya tidak bernilai 0? Maka di bagian penyebut kita fokus saja di sana. Bagian penyebutnya, nah itu kita buka atau kita faktorkan. X kuadrat min 1 itu faktornya adalah X plus 1, X min 1. Nah, kemudian seperti pada saat pemfaktoran, kita harus sampai menentukan akarnya, ya. X plus 1, X min 1, kalau sama dengan 0, itu berarti ketemunya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Nah, hal yang sama juga kita lakukan di sini. Penyebut tidak boleh bernilai 0, jadi X plus 1 tidak sama dengan 0 atau X min 1 tidak sama dengan 0.
Jadi X tidak sama dengan min 1 atau X tidak sama dengan 1. Nah, seperti ini domainnya ditulisnya sebagai berikut. DF X sama dengan X, di mana X tidak sama dengan min 1 atau X tidak sama dengan 1. Nah, jadi semua X anggota bilangan real dapat menjadi domain kecuali X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Itu untuk fungsi rasional. Nah, yang berikutnya, domain fungsi irasional bentuk akar. Nah, bentuk akar di sini akar pangkat N, di mana N-nya bilangan asli. Jika N-nya genap, maka syarat agar fungsi terdefinisi adalah yang ada di dalam bentuk akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan ketika N-nya ganjil, maka domain dari fungsi f(x) bisa langsung ditentukan, yaitu setiap X anggota bilangan real. Nah, contoh yang saya berikan tadi, akar pangkat 2. Jadi kalau bentuk akar itu di bagian akar pangkatnya tidak dituliskan, itu berarti sama dengan 2. Nah, maka di sini N-nya 2. 2 itu genap. Kalau N-nya genap, berarti yang ada di dalam bentuk akar atau fungsi X kuadrat plus X min 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ya, kita buat pertidaksamaan fungsi kuadrat. Ini sudah dipelajari pada saat kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak ya. Di depan kemarin di bab 1 kita sudah belajar itu. Nah, caranya dibuat dulu ke dalam persamaan, kemudian difaktorkan. Setelah difaktorkan dapatlah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2, buat garis bilangan. Nah, kemudian karena X kuadratnya itu positif, maka dari kanan positif, negatif, positif. Nah, ternyata yang menjadi penyelesaiannya adalah yang menggunakan anak panah kurang dari min 3 atau lebih dari 2. Nah, maka di sana domainnya adalah ditulis DF sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih besar sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Nah, itu yang C. Sekarang contoh yang D. Yang D tadi adalah domain fungsi logaritma, ya, termasuk fungsi logaritma. Nah, untuk fungsi logaritma aturannya sebagai berikut. Jika bentuk bakunya f(x) sama dengan gx itu basis, atau kalau pada eksponensial itu bilangan pokok, ya, gx log px, maka px-nya harus lebih besar 0, qx-nya lebih besar 0, dan tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal yang D? Fx sama dengan 5 log 4x min 20. Nah, ini basisnya udah 5, ya. Basisnya udah 5 berarti udah lebih besar 0 dan dia bukan 1, ya. Udah bisa terdefinisi di sana. Nah, lalu syarat yang berikutnya Px lebih besar 0. Px-nya kan numerus. Numerusnya dalam hal ini 4x min 20, ya. 4x min 20, berarti 4x min 20 harus lebih besar 0. Nah, berarti min 20-nya pindah ruas ke kanan, 4x lebih besar 20, x lebih besar 5. Nah, maka domain dari fx adalah df sama dengan x sedemikian hingga x lebih besar 5, di mana x anggota bilangan real. Nah, untuk menentukan domain atau daerah asal seperti itu, jadi setiap kali mendapatkan soal, perhatikan dulu apakah dia termasuk fungsi polinomial, apakah dia fungsi rasional, apa dia fungsi irasional, apa dia fungsi logaritma. Setelah itu baru gunakan sifat-sifatnya. Nah, apakah memungkinkan nanti sifat-sifat itu menggunakan campuran? Bisa. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada fungsi rasional atau pecahan, kemudian di bagian bawah itu terdapat bentuk akar, maka itu penggabungan antara aturan atau sifat untuk fungsi rasional dan fungsi irasional. Nah, nanti silakan kalian berlatih dari buku kalian halaman 21, di sana akan banyak menggunakan sifat-sifat yang ada pada setiap fungsi.
Nah, kalau tadi kalian sudah diberikan contoh soal, maka harapan saya sih kalian bisa mengerjakan latihan-latihan berikut ini ya. Saya berikan 2 latihan. Latihan yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, itu nomor 1, lalu nomor 2. Nah, ini latihan 1. Lalu untuk latihan 2, kalian bisa simak di buku kalian. Untuk kalian yang IPA, silahkan nomor 1 sampai dengan 10 halaman 21. Sedangkan untuk yang IPS, nomor 1, 2, 3, 7, 8, dan 9 halaman 21. Nah, anak-anak, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati kita.